Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Oh ganti. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Haratul Mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid An-Nuriyah Bapak Haji Nasihin, penasihat DKM Bapak Haji Mahmud, Bapak Haji Dede Abdillah, Bapak Haji Madani, Seksi Ibadah Bapak Haji Suparman, para tokoh masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, guru kita Ustadz Kiai Haji Saifuddin, Bang Rudi, Ustadz Sofyan, keluarga saya yang kemarin kita satu kamar di Mekah melaksanakan ibadah haji, Bapak Haji Husni, Pak Subadi mana? Pak Haji Subadi ada? Oh ya, alhamdulillah satu kamar kemarin melaksanakan ibadah haji, ketemu di sini, alhamdulillah. Bapak Haji Daman, bapak-bapak semuanya, Bang Komarudin ya, seluruh jamaah Bapak Ibu Masjid An-Nuriyah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah bersamakan kita dalam majlis kemuliaan Allah, dalam majlis para malaikat di antara taman surganya Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DKM, man qadha fi jama'atin, siapa orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, summa yazkurunallah, kemudian dia berzikir kepada Allah, majelis ilmu, majelis zikir, kemudian ditutup dengan sholat isyraq, sholat 2 rakaat di waktu syuruq. Kemudian setelah itu apa yang Allah berikan? Maka Allah berikan pahala, yaitu melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah tamatan, sempurna. Semoga semua kita mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Ada yang tanya, Ustaz kalau gitu nggak usah haji, nggak usah umrah. Bukan, ini pahalanya ya, pahalanya insyaallah. Salawat dan iring salam saya tercurahkan berjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, takrir kitab Nashul Ibad dalam kajian subuh berkah ini memang biasanya dibaca oleh Kiai Haji Musli Aziz karena beliau sedang melaksanakan ibadah umrah, jadi saya badal saja menggantikan. Mudah-mudahan pembacaan kitabnya tidak salah dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wal maqalat tsaniyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Makalah yang kedua dalam kitab Nashul Ibad halaman 30 ini, Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun, akan datang suatu zaman yang
Kata Rasulullah, ala ummati, di kalangan umatku, artinya di umat Rasulullah nih. Yuhibbuna khomsan wa yansawna khomsan. Mereka mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Cinta dengan 5, lupa dengan 5. Ya, apa itu yang dicintai, yang dilupakan? Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba, ayatrukunal amalil akhirah. Mencintai dunia, sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Wa yansawnal uqba, artinya wa yatrukunal amalil akhirah. Cinta dunia, lupa akhirat. Nauzubillahi min zalik. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain, wallahi demi Allah, saya, kata Nabi, enggak khawatir orang itu kekurangan harta, miskin. Tapi saya khawatir umat saya adalah orang-orang berlomba-lomba dengan dunia, akhirnya melupakan akhirat. Ya, apa maksudnya cinta dunia lupa akhirat? Merasa hidup di dunia ini selama-lamanya. Padahal dunia ini tempat singgah, transit. Kalau kita mau berangkat kemana-mana, kadang ada transit rest area begitu. Ya, nah, itu tempat transit. Sedangkan kehidupan kita sebenarnya bukan di sini, nanti di akhirat, yang bukan 100 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi khalidina fiha, selama-lamanya. Jangan sampai kita terjebak oleh kehidupan yang sesaat di dunia ini, lupa dengan kehidupan yang abadi di akhirat. Inilah yang menyebabkan orang melakukan maksiat. Kenapa? Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, hubud dunya roksi kuli khoti'ah. Cinta dengan dunia awal segala perbuatan maksiat. Ya Pak ya, cinta dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia hitung, dia kumpulkan, dia hitung, dia kumpulkan. Ya, baru sadar ketika masuk ke kalian 2 meter. Nah, inilah cinta dunia. Lalu bagaimana sikap kita terhadap dunia? Bukan dicintai, karena dunia ini sarana menuju akhirat. Kita menuju akhirat memang melalui pintu namanya dunia. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupanmu untuk akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Atau kalau begitu kita nggak boleh kaya, itu salah pahamnya. Kita justru harus kaya agar kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Kekayaannya untuk akhirat. Kalau gitu kita nggak boleh punya jabatan, justru harus punya jabatan. Dengan punya jabatan, kita menjadi orang yang amanah, bisa membawa kita ke surga. Kalau gitu kita nggak boleh populer, justru harus populer. Dengan populer menjadi teladan. Itu maksudnya. Jadi bukan nggak boleh, justru dunia itu sebagai sarana menuju akhirat. Yang tidak boleh adalah cinta dengan dunia, merasakan bahwasanya hidup di dunia ini selama-lamanya, akhirnya menghalalkan segala cara. Yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting apa? Populer, ya, yang penting naik tingkat. Inilah yang tidak boleh. Kenapa bisa begitu? Karena dia cinta yang amat sangat dengan dunia. Nauzubillahi min zalik. Buktinya kita di sini nggak cinta dunia apa? Kita gelap-gelap pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh. Ini luar biasa. Mudah-mudahan dunia kita nggak cintai. Dunia itu bukan di hati tapi di tangan. Ya Pak ya. Nah Bu, dunia di apa? Di tangan, bukan di hati. Cinta tidak boleh, tapi kita mesti memiliki dunia. Jadi nanti di kalangan umatku, kata Rasulullah, orang cinta dunia lupa dengan akhirat. Yang kedua, yuhibbunad dara wa yansawnal qubura. Cinta dengan gedung, dengan rumah yang bagus, lupa dengan rumah masa depannya, kubur. Ya. Ayatrukunal amal litanwiriha, yaitu melupakan, meninggalkan amal untuk
berikan cahaya kepada kuburannya. Cinta dengan gedung, lupa dengan kubur. Cinta dengan rumah, lupa dengan rumah masa depannya. Karena rumah kita sebenarnya di mana, Bu? Di kuburan, betul. Rumah kita itu 2 kali 1 meter, betul ya? Ya, rumah abadi itu, rumah kita selama-lamanya. Ya, ada yang duluan, ada yang belakangan. Mudah-mudahan semua jamaah duluan, Ustadz belakangan. Amin. Iya, betul ya Pak ya? Gimana Bang Daman? Duluan ya? Siap? Allahu Akbar. Ini orang nih ya, berlomba-lomba dalam membuat gedung yang bertingkat, rumah yang bagus, tapi rumah kita, masa depan kita lupakan. Kan semua kita kan nanti jadi makanan cacing kalau sudah masuk galian 2 meter, betul Bu? Ada yang gembira itu cacing, ada yang gak senang dengan kita. Kenapa gembira dengan cacing itu? Karena memang kita itu gemuk, maka suka cacing. Makanya jangan gemuk-gemuk, jangan tengok-tengok Pak, jangan ya. Juga jangan terlalu kurus, kasihan cacing makan apa nanti. Ya Allah ya Rabbana. Ya, ini diingatkan oleh Rasulullah, jangan kita mencintai gedung, kita lupa dengan rumah kita, rumah masa depan kita 2 kali 1 meter. Walaupun bagus rumah masa depan kita, ya, tapi tetap harus dibaguskan dengan amal soleh. Kenapa? Karena rumah masa depan itu temannya bukan istri, suami, anak, bukan. Temannya apa? Amal kita, amal soleh kita. Istri, walaupun waktu sebelum nikah berjanji di bawah pohon jengkol sehidup semati, tapi kalau sudah masuk galian 2 meter, tidak mau menemani kita. Anak kita pun sampai hanya ke depannya, tidak mau menemani kita. Yang menemani kita siapa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak berguna harta, anak, keturunan, pangkat, jabatan, penghargaan, pujian, kecuali hati yang bersih, amal soleh. Itulah yang menemani kita. Ini diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita mencintai rumah di dunia tapi melupakan rumah nanti di akhirat. Ya. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Mencintai harta, fayasghiluna yajma'uhu. Sibuk mengumpulkan harta dan melupakan hisab daripada harta. Padahal fa innal mala halaluhu hisabun wa haramu iqabun. Harta halalnya saja dihisab, haramnya disiksa. Cinta dengan mengumpulkan harta tapi lupa dengan hisab. Ya, ya Pak ya. Nah ini nih, banyak orang cinta harta, makanya yang penting kaya, makanya dia korupsi. Nggak mungkin yang korupsi itu tukang bubur, tukang bajigur, tukang gali kubur. Orang yang korupsi itu orang yang punya jabatan, uangnya banyak, rumahnya banyak, istrinya. Nah, itu abang yang ngomong ya. Tapi masih kurang juga gitu. Ya. Kenapa? Karena serakah, toma, ya, yang menyebabkan orang menghalalkan segala cara. Karena cinta dengan harta. Ya. Padahal nanti di akhirat itu ketika dihisab, pertanyaan tentang harta ini lebih lama dibandingkan pertanyaan tentang ilmu, tentang umur. Kalau umur kita ditanya umurmu kau gunakan untuk apa? Hanya satu pertanyaan. Tentang ilmu, ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi kalau tentang harta, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Depan belakang ditanya. Makanya hati-hati masalah harta ini. Yang penting sehari punya uang 10 juta halal daripada 10.000 haram. Betul Bu ya? Iya. Allah Akbar. Banyak harta, halalnya dihisab, haramnya disiksa. Nauzubillahi min zalik. Makanya doa yang nggak mau saya ngamalin, doa dari Nabi. Tapi kalau Bapak mau ngamalin, alhamdulillah hebat banget. Allahumma ja'alni miskina. Ya Allah, jadikan hamba orang yang miskin.
kumpulkan hamba bersama orang-orang yang miskin. Amalin Pak, insya Allah jadi orang miskin. Makanya saya nggak mengamalin ya. Tapi perlu diingat, 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, 9 orang kaya, hanya 1 yang miskin. Tetapi kekayaannya adalah untuk umat. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, bukan hanya 20% hartanya, seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Sayyidina Abu Bakar, lalu bagaimana dengan anak istrimu, keluargamu? Ya Rasulullah, saya punya Allah dan saya punya engkau ya Rasulullah. Padahal hartanya seluruhnya 100% untuk Allah dan Rasulnya. Itulah keyakinan yang luar biasa. Kalau kita kan berat, tapi mudah-mudahan di sini adalah hamba Allah yang tidak mencintai harta ya. Jadi harta itu bukan di hati tapi di tangan, sama dengan dunia. Yang beberapa nih? Yang keempat, mencintai harta sudah. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat, yuhibbul iyal. Di sini nggak ada nomornya sih. Kalau kita kuning itu nggak ada nomornya. Jadi kadang-kadang lupa gitu. Ya, yang pertama cinta dunia, lupa dengan akhirat. Cinta gedung bertingkat, ya rumah di dunia, lupa dengan kubur. Yang keempat cinta harta, lupa dengan hisab. Nah, yang kelima berarti benar. Nah, yang keempat maaf. Yuhibbul iyal ay ahlul bait wa yansawnal khawar. Ya, mencintai keluarga dan lupa dengan bagian di surga, ahlul fil jannah, bidadari di surga. Ya, cinta keluarga, saking cintanya dengan anak istrinya, dengan suaminya, ya dia lupa bahwasanya kecintaan itu hanya sebatas di dunia. Ya, bagaimana kecintaannya itu harusnya mengajak seluruh keluarganya masuk surga. Jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Makanya jangan sampai kita cinta yang amat sangat dengan keluarga, tapi bagian kita di surga kita lupakan. Kalau bahasa kitab Nasil Ibad ini, cinta keluarga lupa dengan bidadari di surga. Ya Bu, cinta dengan keluarga tapi lupa dengan bagian di surga. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan kita bahas kitab ini, seluruh keluarga besar kita ajak semuanya ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir, singkat saja karena nanti tausiah dari guru kita. Yuhibbuna nafsa wa yansawnallah. Cinta dengan diri sendiri, lupa dengan Allah. Apa maksudnya? Yatba'u muradi anfusihim. Mengikuti nafsu diri sendiri, lupa meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya, orang cinta dengan dirinya, lupa dengan Allah, lupa dengan perintah Allah. Ini yang ada nanti di akhir zaman. Orang cinta dengan diri sendiri, lupa dengan Allah, lupa dengan perintah Allah, lupa dengan larangan-larangan Allah. Padahal kita hidup ini adalah untuk Allah. Jadikan setiap apapun yang kita lakukan karena Allah. Makanya ketika kita sholat itu, kita diulang-ulang, kita janji kepada diri kita untuk selalu karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Semuanya karena Allah. Kalau sudah karena Allah itu indah. Kalau sudah karena Allah itu nikmat. Kalau sudah karena Allah itu dunia ini surga sebelum surga. Inilah ya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa nanti di kalangan umatku ada orang yang cinta dengan 5, lupa dengan 5. Cinta dunia, lupa dengan akhirat. Cinta gedung bertingkat dengan rumah di dunia, lupa dengan rumah masa depan kubur. Cinta dengan harta, lupa dengan hisab. Cinta dengan keluarga, lupa dengan bagian di surga.
cinta dengan diri, lupa dengan Allah. Mudah-mudahan semua kita tidak termasuk kelompok yang seperti ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan pembacaan kitab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.